Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Ya, penyertaan Tuhan itu sempurna Bapak Ibu Saudara. Bahkan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Jika kita berharap kepadanya, maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Sebab pengharapan kita ada di tangan yang benar. Mari kita awali ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Duga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. arti kehadiran-Mu selalu, Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan tak terselami Tuhan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal kami percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu, kehadiran-Mu selalu, nyata di dalam hidup kami Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna, sehingga kami pada hari ini dapat beribadah dan melayani-Mu kembali Tuhan. Tuhan, mungkin kami tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang tahu segala masa depan kami, kehidupan kami, bahkan permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, pasti ada rencana yang indah yang Kau persiapkan bagi kami Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menciptakan kami, bukan hanya sekedar menciptakan. Engkau menciptakan kami dengan tujuan yang mulia, agar kami dapat menjadi anak-anak terang yang dapat menerangi dunia ini dari kegelapan. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai jalannya ibadah kami, dan Engkau menyertai kami para imam-imam yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada hari ini, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, selama waktu kita masih ada, mari kita pergunakan dengan baik-baik. Janganlah kita menjadi orang yang pasif, tetapi marilah kita menjadi orang yang aktif, yang mau berkarya dan mau melayani Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji,
ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. 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 Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita pujikan zaman sekarang berjagalah. Banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, Zaman sekarang berjagalah, lihat
sana banyak kabar mengantarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuuji di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Zaman sekarang berjalan, Zaman sekarang berjalanlah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. zaman sekarang Zaman sekarang berjalanlah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuuji di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuuji di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuuji di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya.
Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah dan kami masih bisa menerima firman-Mu Tuhan. Meskipun kondisi dunia ini yang semakin hari semakin tidak memungkinkan, namun kami masih bisa menerima kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami masih bisa menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, membimbing kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kami dan juga rema dalam kehidupan kami pula Tuhan Yesus. Dan tak lupa juga kami berdoa buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membawakan firman pada pagi hari ini Tuhan. Berkati beliau, berikan kesehatan selalu buat beliau, sehingga beliau dapat menyampaikan rahasia firman-Mu lebih lagi bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Untuk pelayanan selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto, bahkan siapapun dari antara saudara yang pada saat ini bersama dengan kami. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan firman Allah yang sudah kita dengar dari minggu-minggu yang lalu mengenai eskatos, jadi zaman akhir ya. Oleh karena ini perlu kita ketahui sejak saat ini, oleh karena kita semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya meyakini cepat atau lambat kedatangan Tuhan itu akan jadi. Oleh sebab itu tidak ada cara lain yang bagus buat kita selain kita membaca firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan kita siap untuk menjalani. Kita tidak perlu untuk meramal-ramal kapan kejadian-kejadian itu terjadi. Itu tidak ada gunanya buat kita, dan memang Tuhan tidak menghendaki kita untuk mengetahui itu. Namun Tuhan lebih mementingkan supaya kita tahu bagaimana kita mempersiapkan diri. Hanya itu, saudaraku. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat. Ini adalah suatu policy, suatu kehendak Tuhan, suatu rencana Tuhan bagi gerejanya. Oleh karena Tuhan tidak akan datang apabila gereja itu belum dewasa ya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi Tuhan melengkapi gerejanya yang masih ada di dunia ini, saudaraku, supaya menjadi dewasa dan menjadi cerdas, menjadi orang Kristen yang paham tentang Tuhannya. Maka Allah itu menyediakan 5 jabatan ini untuk mendewasakan gereja Tuhan. Nah, di antaranya saudaraku ada rasul-rasul dan nabi-nabi. Zaman rasul, zaman nabi ini sudah lewat, saudaraku. Tetapi pekerjaan kerasulan, pekerjaan kenabian, karunia-karunia itu masih ada. Dan itu sekarang masih dijalankan di dalam gereja Tuhan. Tetapi personel nabi, rasul itu sudah tidak ada, saudaraku. Sudah selesai. Namun pekerjaan-pekerjaan itu, kerasulan, kenabian itu masih tetap menyertai gereja Tuhan. Ya. Jadi kita jangan sampai ketipu bahwa nanti
wah ini ada rasul-rasul baru, wah ini ada nabi-nabi baru. Tidak ada, saudaraku. Oleh karena itu nanti mereka itu merupakan penyesat. Jadi nabi-nabi yang palsu, rasul-rasul palsu, ini menyesatkan. Yang jelas, saudaraku, rasul ini ialah hamba-hamba Tuhan yang kekeh di dalam pengajaran. Jadi ada hamba Tuhan itu yang Tuhan berikan suatu karunia yang dia itu sangat kekeh di dalam pengajarannya. Jadi jangan heran, saudaraku, ada hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan itu gayanya macam-macam. Jadi jangan bilang, wah yang itu kok gini tuh, kok gitu, ini lain, ini bagaimana ini gitu. Ya memang begitu. Jadi Tuhan itu tidak menjadikan hamba-hambanya itu cuma satu karunia gitu, tidak, saudaraku. Tetapi bermacam-macam. Yang gunanya itu untuk melengkapi, untuk bermanfaat bagi satu dengan yang lain. Itu karunia-karunia. Jadi karunia Roh Kudus itu, saudaraku, itu untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada rasul-rasul, itu hamba-hamba Tuhan yang teguh berpegang kepada pengajaran. Jadi dia kalau tampil selalu dia di dalam firman Tuhan itu dia sangat kental dengan ajarannya. Ya. Jadi begitu, ada nabi-nabi, ada hamba-hamba Tuhan yang dikaruniakan untuk dia bernubuat. Bernubuat. Jadi dia bernubuat itu ialah bisa menyatakan kesalahannya orang, bisa bahkan menuding orang. Memang itu kerjaannya. Dan dia juga bisa memberikan suatu informasi apa yang terjadi di depan. Jadi hal-hal yang kayak gini nih di dalam gereja kan tidak heran, saudaraku. Memang semuanya itu disiapkan oleh Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Kemudian ada pemberita-pemberita Injil. Pemberita-pemberita Injil ini jikalau dia tampil, dia selalu dengan penuh semangat memberikan suatu motivasi. Nah, ini yang paling disukai, saudaraku ya. Jadi saudara lihat, seorang penginjil itu kalau dia tampil, memang dia dikaruniakan karisma yang luar biasa. Bahkan di dalam pelayanannya, seorang penginjil itu dikaruniai macam-macam mujizat. Dan dia biasanya memang seorang yang good looking, jadi orang yang enak untuk dilihat. Dan Tuhan pakai orang-orang kayak gitu tuh. Dan dia menimbulkan suatu semangat kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang patah hati, ada orang yang kecewa, ada orang yang belum mengenal Tuhannya itu dengan sungguh-sungguh. Seorang penginjil itu akan memberitakan tentang Kristus, bahkan sampai kepada orang yang masih belum kenal. Seorang penginjil itu diberi talenta oleh Tuhan untuk berbicara, mengenalkan Yesus secara bijak, dan itu bisa diterima. Dan ini memang karunia yang tidak bisa diganggu gugat. Kemudian diantaranya ada gembala-gembala. Gembala-gembala ini, saudaraku, memang dia ditetapkan oleh Tuhan untuk berada di suatu tempat. Dia tidak seperti penginjil yang keluyuran. Dia tidak seperti rasul-rasul yang memberikan seminar-seminar, nabi-nabi yang membongkar segala sesuatu, nubuat dan lain sebagainya. Tetapi seorang gembala, dia harus tekun di suatu tempat. Untuk apa? Untuk mengawasi jemaat yang dipercayakan kepadanya. Dan ini memang tidak terlalu
kelihatan wah begitu. Tetapi ini memerlukan ketekunan, kesabaran, dan betul-betul mempunyai jiwa seorang gembala yang ingin jemaatnya itu semuanya didewasakan, disehatkan, dan menerima keselamatan itu secara real, secara nyata. Dan inilah, saudaraku, tugas bagi seorang gembala. Sedangkan guru-guru atau pengajar-pengajar itu adalah orang yang memang bisa memberikan suatu penjelasan-penjelasan seperti guru sekolah minggu, saudaraku. Itu sekalipun dia itu berbicara di depan anak-anak, itu belum tentu loh semua orang bisa. Kalau saya disuruh bicara di depan anak-anak, tidak sanggup, saudaraku, tidak bisa. Tetapi ada orang itu yang mempunyai karunia yang nggak bisa ditiru-tiru. Dia bisa mencair di depan anak-anak itu. Dia bisa memasuki jiwa anak-anak. Dia seorang guru. Bahkan dia bisa memberikan suatu penjelasan, pengertian begitu enak di hadapan orang-orang dewasa juga. Nah, ini yang diperlukan sekarang di dalam gereja Tuhan, dan Tuhan memberikan itu. Jadi kita tidak usah menganggap sesuatu yang aneh apabila kita melihat, loh, hamba Tuhan ini kok gini, kok gitu, kok lain, kok ini. Tidak, itu memang begitu, saudaraku. Yang tidak boleh, saudaraku, di antara hamba-hamba Tuhan ini merendahkan satu dengan yang lain. Waduh, itu jahat sekali. Jahat sekali. Banyak, saudaraku, antara lain orang itu terperosok oleh karena menganggap, wah, penginjilan itu ringan. Lah kapan jadi berat kalau tidak mulai dari ringan dulu? Ini lupa. Jadi taunya itu semuanya itu nanti yang berat-berat. Tapi dia lupa bahwa yang berat itu berasal dari yang ringan. Seorang penginjil, oh dangkal loh. Siapa bilang penginjilan itu dangkal? Siapa yang saya sering memperhatikan, saudaraku? Ada hamba-hamba Tuhan yang bilang, oh loh, pengajaran yang hebat, dikasih nama sendiri, pengajaran A, pengajaran B, ini pakai telur, ini istimewa. Saya dalam hati terus terang mentertawakan, saudaraku. Kenapa sih kok tidak bilang ini pengajaran firman Allah? Begitu kan jadi menyatu. Kenapa kok mesti dikasih nama sendiri-sendiri? Kayaknya orang yang menemukan sesuatu yang baru. Tidak ada yang baru. Kita beritakan aja. Saya memberitakan pengajaran itu firman Allah mengenai hal ini. Nah, itu lebih santun, saudaraku, daripada kekeh. Wah, namanya ini, yang ini pakai telur, yang ini asli loh, yang itu KW gitu. Jadi di dalam gereja Tuhan sendiri ada pertengkaran-pertengkaran yang seharusnya tidak ada perlunya itu. Jadi bukan menyatukan, bukan mendewasakan, tetapi menjadi kanak-kanak itu. Congkrek kata orang Jawa. Congkrek karepe dhewe. Dan akhirnya membuahkan perpecahan. Ya, saling merendahkan, saling menghina. Ya. Nah, cuma juga seorang penginjil jangan coba-coba jadi gembala. Ini keliru lagi nih. Demikian juga dengan nabi atau rasul. Jangan menduduki kedudukan yang bukan tempatnya. Itu nanti dia tidak sanggup. Itu. Jadi kalau orang itu sudah ditentukan oleh Tuhan, maka itu sudah tempat yang cocok buat dia. Tunggu sampai Tuhan sendiri yang memutasikan. Itu masalah lain. Itu. Jadi supaya pekerjaan Tuhan itu tetap berjalan. Nah, ayat yang ke-12 kita mendapat suatu penjelasan.
Untuk apa mereka itu semua ada di dalam gereja? Untuk memperlengkapi orang-orang suci. Jadi memperlengkapi jemaat. Jemaat yang berhasil itu, saudaraku, bukan diukur dari jumlah, sekalipun jumlah itu perlu, tetapi diukur dengan kedewasaan rohani yang dibuktikan dengan cara pengutusan-pengutusan. Jadi jemaat yang dewasa itu, saudaraku, bukan duduk manis mendengar, ngantuk-ngantuk. Kalau sudah selesai khotbah, tidak tahu apa itu gitu. Tetapi jemaat yang dewasa itu mendengar firman Tuhan, mengerti, dan kemudian mengimani, dan iman itu akan menjadi nyata dengan suatu tindakan dikerjakan. Ada pengutusan-pengutusan gereja untuk mereka itu keluar, bukan disuruh dekem, tetapi keluar supaya mereka itu juga mempunyai kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebesaran Allah. Jadi begitu. Nah, tugas gembala itu, saudaraku, memberikan kesempatan kepada mereka. Tidak boleh semuanya itu dikakai sendiri, itu tidak bisa, saudaraku, tidak bisa. Oleh karena nanti pada akhirnya merosot semua, tidak ada hasilnya begitu. Tetapi bagaimana seorang gembala itu bisa mempersiapkan sidang jemaat itu untuk mengambil bahagian melayani dan diberikan pengenalan-pengenalan yang benar kepada Tuhan, supaya apabila mereka nanti melayani, maka pelayanan itu betul-betul merupakan berkat bagi orang-orang lain. Nah, di dalam hal ini, saudaraku, sidang jemaat sendiri loh ya, selain gembala, sidang jemaat itu harus punya keluasan hati. Keluasan hati juga untuk memberi perhatian, memberi kesempatan bagi sesama jemaat yang ingin melayani. Harus didukung, harus diberi kesempatan, harus diberi respon, harus diberi appreciate. Jangan nanti kalau ada jemaat yang kepingin melayani, kemudian jemaat yang lain mengatakan, "Wah, iki ape pamer, iki ape melok-melok." Jangan, saudaraku. Itu haknya. Saudara juga punya hak yang sama kalau berani. Tetapi kalau memang belum sampai ke situ, jangan menjatuhkan mental moral sesama. Tetapi kita saling mendukung, saling memperhatikan, saling menghormati, saling menghargai. Bila perlu berikan komentar yang membangun, bukan komentar yang melemahkan, yang mengejek, tetapi berikan suatu komentar, suatu kritikan yang sifatnya itu membangun. Beda loh, saudaraku ya, membangun dengan melecehkan itu beda, sangat beda jauh. Orang yang membangun itu, saudaraku, luar biasa. Oleh karena dia tahu kenapa dia harus ngomong, apa tujuannya dia ngomong. Nah, ini yang penting. Jadi ayat 12 itu mengatakan melengkapi jemaat untuk apa? Untuk pekerjaan pelayanan. Kan tadi saya bilang ya, jadi gereja itu bukan untuk pasif, tetapi untuk bergerak menjadi tubuh Kristus yang hidup. Bukan tubuh Kristus yang tidur, bukan. Tapi yang hidup dan bergerak untuk melengkapi orang-orang kudus atau jemaat bagi pekerjaan pelayanan, bagi
pembangunan tubuh Kristus. Jadi di dalam gereja itu nanti, saudaraku, ada tubuh Kristus, ada tangan-tangan, ada kaki, ada jantung, ada mata, ada mulut yang tersusun rapi, dan dia terkoordinir dengan baik oleh kepala, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi kalau orang sadar semacam ini, saudaraku, maka pelayanan itu tertib, tidak rebutan. Seperti saya gini ngomong ini ya, dengan alat-alat konsonan di dalam mulut, dan kemudian lidah ini tidak terima, misalnya, aku disuruh ngomong tapi di dalam terus, aku ya kepingin tampil lah gitu. Nah kemudian saya ngomong sama melet-melet gitu, kan lucu gitu. Kan sesuatu yang aneh gitu. Jadi kita ini memang sedemikian didesain oleh Tuhan sebagai jemaat yang aktif, yang hidup. 13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, ini menjadi dewasa, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai seperti Kristus, kepenuhan Kristus. Jadi bukan tolak ukurnya bukan siapa-siapa, bukan pendeta, bukan penatua, bukan. Jadi seorang gembala itu menceritakan tentang Kristus, bukan tentang dirinya. Dan jemaat diminta untuk memperhatikan Yesus itu, Kristus itu, sampai kita mencapai kesatuan iman di sini, saudara ya. Dan pengenalan. Nah, pengenalan ini, saudaraku ya, pengenalan ini yang sangat penting. Banyak orang itu bilang punya iman kepada Yesus, punya pengenalan, pemahaman, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita uji, saudaraku, maka sebetulnya itu sesuatu yang sangat minim, sesuatu yang sangat rendah. Contohnya, saudara ya, kita ambil satu ayat aja buat contoh. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan itu kepada Kristus, maka kita ini adalah orang-orang yang paling malang, paling sial dari segala manusia. Coba bayangkan, saudaraku, kita orang Kristen mengaku mengenal, tapi pengenalan kita, saudaraku, begitu dangkal, hanya untuk perkara-perkara jasmania. Kalau sakit, kalau rugi kerjaannya, kalau misalnya mengalami hal-hal yang tidak enak, mengalami suatu ujian, pencobaan, yang sebetulnya itu kalau kita mau lihat, orang lain pun sudah lebih menderita dari kita, tapi kita merasa bahwa kita itu lebih menderita. Dan kemudian kita hanya mengenal Yesus sedangkal itu. Tetapi sebetulnya jikalau kita tahu, saudaraku, maka sebetulnya kita mengenal Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagai penyempurna kita yang masih tinggal di bumi ini, supaya kita boleh hidup dan mempunyai suatu kegiatan melayani Tuhan dengan baik. Itu, saudara ya. Karena apa? Karena Tuhan itu menginginkan kita ini menjadi dewasa dan melayani, ya. Baik, saudaraku, sekarang kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-5. Saya masih terbeban, saudara ya. Saya masih terbeban untuk menjelaskan ini kepada sidang jemaat.
Oleh karena hal-hal ini sangat urgen, sangat penting, supaya kita tahu dan kita tidak merasa lelah dan kita tidak merasa cuma-cuma di dalam kita beribadah. Kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-8. Ini sedikit kita mundur untuk melihat asal-usul kita dan kemudian maju lagi ayat ini untuk mengenal bagaimana keadaan kita sekarang, ya. Ayat yang ke-8, Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu ini adalah kegelapan. Sebelum kita mengenal Tuhan, saudaraku, kita berada di dalam suasana yang gelap. Artinya kita ini tidak punya harapan. Kita tidak bisa beraktivitas. Bagaimana orang yang berada di kegelapan itu bisa beraktivitas? Bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan dengan tepat dan benar, yang tidak terpelihara oleh Tuhan di dalam sidang jemaat, kemudian mau mengambil aktivitas? Tidak mungkin, saudaraku. Kalaupun itu dipaksakan, maka akan rugi sendiri, hancur sendiri. Ya, memang kita ini adalah kegelapan dahulunya, tetapi sekarang kita ini adalah terang di dalam Tuhan. Jadi kita ini menjadi orang-orang yang percaya, maka kita menjadi anak-anak Allah. Sedangkan Allah itu adalah terang yang di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan. Dan jikalau kita ini mengatakan kita anak-anak terang, berarti kita ini adalah anak-anak Allah juga, dan harus mempunyai sikap yang jelas. Mempunyai sikap yang jelas. Apa itu? Ayat 9. Tadi ayat 8 ngomong sebelum, ya, tetapi sekarang ayat yang 9, now, sekarang. Karena terang itu hanya berbuahkan. Ini yang perlu, ini saudaraku, perlu diulang-ulang. Oleh karena kalau kita tidak ngulang ini, saudaraku, kita akan tidak mengerti status kita. Maka kita hidup itu serampangan. Suatu iklan, saudaraku, itu iklan baru berhasil kalau setiap penontonnya mengatakan sudah bosen. Itu iklan, saudara, tidak apa-apa. Tetapi kalau firman Tuhan diperdengarkan berulang-ulang, maka orang yang mendengarkan itu harus mengimani, bukan bosen. Kalau bagi dunia iklan itu bosen, itu yang berhasil. Itu berhasil. Karena begitu iklan itu mau diputer, orang sudah tahu ini nanti. Apapun makannya, minumnya, teh ini gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Tetapi di dalam firman Tuhan, saudaraku, setiap ayat yang kita dengar, setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang kita ulang, itu akan memberikan pengertian-pengertian yang baru di dalam kehidupan kita. Dan kita sanggup untuk melakukan itu karena powernya dari firman Allah, ya. Karena terang itu hanya berbuahkan satu, apa? Kebaikan. Jadi orang yang berada di dalam terang ini, saudaraku, sikapnya itu harus sikap yang baik, bukan sikap yang apa ya, sikap preman lah istilahnya, bukan. Tetapi dari penampilannya, ya, dari bicaranya, dari pandangan matanya, dari dialog kepada yang lain, itu kelihatan, saudaraku, bahwa orang ini orang yang baik. Di sini dikatakan buah terang itu adalah kebaikan. 2,
keadilan. Orang yang berada di dalam terang itu, saudaraku, mempunyai pikiran dan hati yang cerah, yang bisa membeda-bedakan ini yang keliru, ini yang benar. Bukan menghakimi, tetapi bisa mempertimbangkan supaya mengenali ini benar, ini keliru, dan dia harus bisa mengambil sikap atas itu, ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan yang ketiga adalah kebenaran. Saudara, semuanya ini ada risikonya. Bukan hanya begitu saja. Terang ini memang dibenci oleh orang jahat. Mana ada maling seneng padang-padang? Nggak ada kan? Mana ada orang yang mau melakukan suatu kemesuman itu di tempat terang? Nggak ada. Jadi tempat gelap itu lebih disukai oleh kejahatan. Sedangkan terang itu membongkar segala kejahatan. Definisi terang itu ialah segala yang nampak itulah terang. Jadi semuanya itu bisa kita lihat kalau ada terang. Kalau tidak ada terang, maka kita tidak bisa beraktivitas apapun. Berbahaya hal itu. Nah, sekarang kita akan kupas lagi, saudaraku, mengenai kebaikan itu. Kebaikan, ya. Kita akan melihat, karena kita ini sudah berada di dalam suatu area yang Tuhan memakai kehidupan kita. Oleh karena kita menjadi anak-anak terang, dan kita sudah mengenal dan kita sudah didewasakan di dalam sidang jemaat kita masing-masing, dan kita kemudian mulai bergerak keluar menjadi saksi Tuhan. Dunia ini semakin gelap, saudaraku. Firman Tuhan yang mengatakan semakin sukar. Bukan salah siapa, bukan. Tetapi yang membuat segalanya menjadi sukar, manusia itu sendiri. Yang dipicu oleh keserakahan, dipicu oleh segala dosa. Itu yang membuat dunia ini semakin suram, semakin gelap. Sedangkan kita anak-anak Tuhan ada di dalam dunia ini. Nah, di tempat yang gelap, di sanalah terang itu sangat berharga. Ada suatu pepatah yang mengatakan, jikalau lampu mati, kamu jangan menggerutu. Ambil korek, nyalakan lilin, selesai. Nah, kalau dunia gelap dan kemudian kita cuma menggerutu aja, apa hasilnya? Tetapi justru kita harus menyala menjadi terang. Ada kesempatan untuk kita menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan. Jadi kita ini orang-orang yang terpilih, saudaraku. Kita menjadi sedemikian itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita ini bisa, kemudian Tuhan kepencut. Waduh, kalau pendirian kayak gitu tuh, ya keliru banget. Tuhan itu tidak kurang-kurang, saudaraku. Tetapi hanya kasih karunia yang kita peroleh. Dan Tuhan itu mau memilih kehidupan kita. Tuhan mengatakan apa? Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang melayani Tuhan, jangan sombong, jangan congkak. Bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan.
Jadi kita ini warga kerajaan sorga dengan kedudukan sebagai imam, saudaraku. Imam ini berdiri di antara manusia dan Allah. Jadi dia harus mempresentasikan Allah itu di dalam kehidupannya. Menjadi suatu utusan, imam, juru damai. Juru damai. Di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah segala kejahatan dunia ini, saudaraku. Kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai imam-imam yang memberikan suatu pendamaian antara manusia dengan Allah, saudaraku. Saya akan nyanyikan refrainnya. Oleh karena nyanyian ini sangat mengesankan untuk kita dengar. Nyanyian ini mengatakan demikian. Jadikan hidupku alat perdamaianmu, membawa iman di tengah kebimbangan, membawa kasih-Mu di tengah kebencian, membawa harapan bagi yang berputus asa. Indah, saudaraku ya. Jadi kalau kita ini sebagai imam-imam rajani, maka tugas kita di tengah-tengah dunia ini, saudaraku, dan kita mohon kepada Tuhan supaya hidup kita ini menjadi alat yang membawa damai atau alat pendamaian Tuhan. Membawa iman kita di tengah-tengah orang yang bimbang, dan membawa kasih Tuhan justru di tengah-tengah kebencian, dan membawa harapan bagi mereka yang berputus asa. Luar biasa, saudaraku. Oleh karena kita ini menjadi duta-duta keselamatan yang mempresentasikan Tuhan di dalam segala kehidupan kita, penampilan kita, ya. Sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan, bangsa yang kudus. Kita dikuduskan. Dikuduskan ini berarti, saudaraku, bukan kudus-kudus bagaimana. Maksudnya ini adalah bangsa yang diasingkan dari kejahatan, dipisahkan dari kegelapan. Jadi kita tidak lagi terkontaminasi dengan jamahan-jamahan tangan setan. Kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, dikatakan supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini, saudaraku, kebaikan yang harus kita lakukan itu startingnya dari sini. Jadi bukan hanya kebaikan sekedar bawa sembako, ngasih derma, itu baik. Tetapi sebetulnya itu yang lebih baik ini ialah kita membawa iman, kita membawa damai, dan kita membawa pengharapan kepada orang-orang yang terperosok, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini jauh lebih. Ayat yang ke-10. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah dijadikan umatnya. Yang dahulu tidak ada yang mengasihani, tetapi sekarang kamu sudah memperoleh belas kasihan.
Jadi mengerti, saudaraku, bagaimana seharusnya kita hidup untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Allah itu kepada sesama. Nah, sekarang caranya, saudaraku ya, cara yang paling real bagaimana kita menyampaikan itu. Kita pindah 1 Petrus 2 ayat 12 dan seterusnya. Ini sudah sering kita baca. Dan saya tahu betul sudah sering dibaca. Minggu lalu juga sudah dibaca. Tetapi hari ini dibaca lagi. 1 Petrus 2 ayat 12. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Itu dulu. Kalau sekarang, saudaraku, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang belum tentu mereka itu seiman dengan apa yang kita imani. Tapi kita harus hidup dengan sopan, dengan santun, dengan baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, artinya bukan seiman. Supaya apa? Supaya bila mereka memfitnah kita sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Allah itu melawat mereka. Jadi ini merupakan sesuatu yang membawa kehidupan kita ini, saudaraku, menjadi saksi. Sehingga apabila ada orang yang mau memfitnah kehidupan kita, maka mereka sendiri, mata mereka sendiri akan melihat bahwa kehidupan kita ini seharusnya tidak terfitnahkan. Dan mereka mengakui, memuliakan Tuhan apabila Tuhan melawat mereka, saudaraku. Ini yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Nah, selain itu, saudaraku, kita harus memberikan itu sesuatu yang berdampak. Kebaikan itu harus memberikan hasil yang baik. Kita pindah di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 yang mengatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus itu di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya. Ayat ini sebetulnya adalah ayat pokok dari apologet. Jadi apologetika, dari cara kita melayani sesuatu pertanyaan kepada orang-orang yang belum mengerti tentang Yesus. Ya. Kuduskan Kristus itu di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu konsep. Itu akidah. Tidak boleh berubah apapun. Jadi pengakuan kita adalah Kristus itu sebagai Tuhan. Itu yang harus kita pegang, jangan sampai goyah. Dan kita tidak usah khawatir salah dalam hal ini, karena itu memang tidak salah. Karena itu ada di dalam ayat-ayat firman Allah. Oleh sebab itu Alkitab itu, saudaraku, sangat dibenci oleh orang-orang yang tidak mengerti, tidak mengenal, sehingga diisukan sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang palsu. Tetapi sesungguhnya mereka sendiri tidak bisa membuktikan hal itu. Bahkan mereka sering mencomot beberapa dari Alkitab itu untuk kepentingan mereka. Ini kan tidak sportif. Di lain pihak mengatakan itu salah, tapi di lain pihak mengambil itu sebagai suatu kebenaran. Bagaimana itu? Jadi kita tetap berpegang pada itu. Yesus adalah Tuhan. Dan siap sedialah. Jadi kita ini harus sebagai orang yang siap sedia. Ya, siap sedia sebagai apa? Siap sedialah pada segala waktu
Untuk apa? Untuk memberi pertanggungjawaban kepada orang-orang yang minta pertanggungjawaban darimu. Jadi kalau ada orang tanya, kalau ada orang yang minta pengertian, ya kita bisa ngelihat lah saudara ya. Dari lagu ngomongnya itu, kalau orang itu mau bertanya itu hatinya tulus bertanya. Ada yang orang tanya itu cuma nyoba-nyoba, kepingin tahu. Dan kemudian ada juga orang itu yang bertanya itu ngeledek gitu ya, melecehkan, itu ada. Dan kalau kita mendengar hal itu, kita ya enggak usah marah. Amsal Sulaiman mengatakan, jawablah pertanyaan orang bodoh itu dengan kebodohannya, sesuai dengan bodohnya gitu loh. Jadi kalau tanyanya itu ngeledek, bodoh gitu ya, kita jawab aja dengan bodoh. Ya. Macam-macam saudara pertanyaannya itu. Kita bisa lihat itu di televisi lah. Saya tidak usah banyak komentar itu ya. Tetapi bagi orang Kristen itu saudaraku, hal-hal semacam itu kita perlu sikapi dewasa. Kita tidak perlu sakit hati. Pertama, kita sadar, lah wong dia itu bodoh kok. Ya kayak gitu itu modelnya. Sudah. Dengan begitu aja kita ini menjadi tenang ya. Jadi kalau orang itu bertanya dengan niat yang positif, bertanya sungguh-sungguh, maka kita bisa melihat kok orang ini tanya ini patut diselamatkan apa enggak, itu kita tahu saudara ya. Jadi orang ini merindukan keselamatan, kita tahu. Maka kita harus memberikan pertanggungan jawab dari orang yang meminta segala apa yang kita yakini ya, yang menjadi pengharapan kita. Jadi memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang minta tanggung jawab dari kita tentang apa yang kita harapkan kepada Yesus. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi dengan santun, saudara. Nah kalau orang itu tanya nyeleneh, orang Jawa bilang takon gendengi, ya lebih baik tidak usah dijawab. Kalau apa jawab wong goblok kan gitu. Jadi tidak usah dijawab. Atau kalau mau jawab, ya jawablah sesuai dengan kebodohannya itu tadi. Ya pikiran dewe gitu jawabnya ya. Jadi itu kebijaksanaan dalam kita menjawab. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni. Jadi jangan neko-neko jawabnya. Dengan hati yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena niat fitnah mereka itu. Jadi ini sesuatu yang baik, saudaraku ya. Risikonya itu ada, saudaraku. Jadi orang yang mau melakukan kebaikan itu harus mempersiapkan diri loh, saudaraku. Jadi bukan orang sembarangan. Jadi kita mesti ingat itu. Tadi kan saya sudah bilang ada risikonya. Jadi kita ini harus mempersiapkan diri sebagai imamat rajani ini. Bukan orang sembarangan. Coba kita lewat sebentar di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-38 ya. Ini resikonya, saudara ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah ini kita biasa menghadapi orang-orang yang semacam ini. Orang-orang dunia ini ya, yang tidak mengenal hukum kasih. Mereka hanya mengenal hukum balas membalas.
Mata ganti mata, gigi ganti gigi, penjut ganti penjut, nyawa ganti nyawa. Ya itu. Mereka tidak mengenal kasih. Padahal kita diajarkan kasih. Tetapi kasih itu juga punya resiko, saudaraku. Dan kita harus tetap berpegang kepada kasih itu. Kita tidak boleh sembarangan. Ya. Sampai di mana? Ayat yang ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Waduh, saudaraku. Ini tidak bisa sembarangan ini. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Sanggup? Sanggup enggak? Di dalam Alkitab ini ada dua contoh, saudaraku. Pertama, Yesus yang mengatakan hal ini. Dia sendiri mengalami hal ini. Pada waktu dia di depan pengadilan, maka pengadilan itu bertanya, apa yang kamu perbuat? Yesus mengatakan, jangan tanya aku. Banyak orang menyaksikan apa yang telah aku perbuat. Kemudian ada seorang yang menjadi pengawal di situ, menampar muka Yesus. Bayangkan, saudaraku, itu di depan pengadilan yang tidak adil itu. Orang belum tentu salah, sudah dianiaya, ditampar. Tapi Yesus membalas itu dengan suatu perkataan yang lembut. Dan dia mengatakan, mana perkataanku yang engkau anggap salah? Nyatakan apa yang salah padaku. Dan kalau aku tidak bersalah, mengapa engkau menampar aku? Jadi, saudaraku, perkataan ini merupakan memang ungkapan, ya, ungkapan. Tetapi ungkapan ini bisa jadi kenyataan, loh, saudara. Yesus sendiri yang mengatakan mengalami. Itu yang pertama. Kedua, Paulus itu juga mengalami, saudaraku, pada waktu dia diadili. Maka dia melakukan suatu pembelaan. Dan kemudian imam besar itu menyuruh pengawal itu menampar mulut Paulus. Pada waktu Paulus itu ditampar, saudaraku, maka Paulus itu membalas dengan sangat keras. Beda dengan Yesus. Pada waktu Yesus ditampar, maka dia mengatakan, mengkonfirmasikan alasan mengapa dia menampar. Nyatakan apa yang salah pada dirinya. Tetapi Paulus langsung mengatakan, engkau kuburan, engkau tembok sabut semir putih-putih, tetapi engkau tidak pernah bertindak adil. Itu sikap Paulus. Dari sini, saudaraku, kita bisa belajar bahwa penguasaan diri itu sangat perlu bagi orang-orang yang menerima tugas-tugas sebagai imamat rajani. Tidak sembarangan, saudaraku. Tetapi juga dalam ungkapan, saya bisa mengatakan bahwa orang yang kuat, orang yang perasaannya itu teguh, yang kuat, tidak gampang goyah. Sebagai seorang petinju yang tangguh, kalau dia dihantam pipi kanannya, dia tidak gampang untuk KO. Bahkan sampai pun 2 pukulan pada pipi kirinya, belum tentu KO. Itu yang dimaksud oleh ayat ini dalam ungkapan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang masuk di dalam pelayanan, kita jaga perasaan kita. Jangan sampai perasaan kita ini gampang dilukai orang.
Jangan sampai perasaan kita ini gampang terganggu, sehingga kita baru ditampar pipi kanan, kita sudah merasa, wah, kita tidak tahan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang dipercaya sebagai imamat yang kudus, maka kita boleh keluar dan masuk di dalam pelayanan dengan sangat tangguh, mempunyai kekuatan ganda yang tidak gampang dilukai perasaan kita oleh siapapun. Ini ngomongnya gampang, saudaraku ya. Tetapi saya kasih tahu, hal ini pernah dialami secara fisik oleh Yesus sendiri dan oleh Rasul Paulus. Ya, itu satu. Jadi tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu juga. Ayat yang ke-40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Jikalau kita diminta untuk melayani, saudaraku, baju itu adalah sikap kita. Bagaimana kita melayani? Baju itu berbicara tentang penampilan kita. Kalau itu diminta, berikan sekalian jubah. Jubah itu berarti kemampuan kita untuk melayani. Jadi layani, saudaraku. Jangan jual mahal. Loh, kok bisa sampai kayak gini? Bisa, karena Tuhan itu memperkaya kehidupan kita. Ini langsung aja terus terang, saudaraku. Tidak sampai kita ini kekurangan pakaian. Oleh karena baju itu adalah sikap kita melayani, jubah itu adalah bagaimana kita melayani. Berikan pelayanan itu. Oleh karena Tuhan akan memberi kita kemampuan-kemampuan dan kelebihan-kelebihan untuk kita bisa melakukan hal-hal itu. Dan yang ketiga, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil. Ungkapan ini, saudaraku, memang berasal dari suatu kenyataan. Jadi tulisan-tulisan ini bukan hanya ditulis begitu saja, tetapi ini semua ada sebabnya kenapa ditulis. Ya. Tapi tidak cukup waktu untuk menjelaskan. Tapi sekarang ungkapannya itu saya jelaskan. Dan siapapun yang memaksa engkau jalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya, saudaraku, seorang utusan Tuhan itu jangan mudah loyo. Stamina rohaninya itu harus memampukan dia melayani secara tuntas. Jadi punya stamina. Stamina di sini adalah stamina rohani. Dan lebih bagus lagi kalau ada stamina jasmani, yaitu orang-orang yang masih perkasa, masih muda. Kalau orang seperti saya, secara jasmani pasti staminanya sudah melorot banyak. Tetapi stamina rohani itu tidak gampang melorot, saudaraku. Malah seharusnya bertambah-tambah. Jadi ini, saudaraku, yang dimaui oleh Tuhan. Sebagaimana orang itu menjadi orang yang baik. Dan kemudian di samping itu ada juga keadilan. Keadilan yang baik dan adil. Sekarang keadilan ini, saudaraku, akan dilihat orang itu di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, bagaimana seorang anak, bagaimana di dalam keluarga itu menjadi saksi bahwa dia ini terang, keluarga ini terang, kepala keluarga ini dalam keadaan terang. Itu dia akan
bisa memancarkan dari kehidupan melalui keluarganya. 1 Petrus 3 ayat 1 mengatakan demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduk kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kelakuan seorang istri ini, saudaraku, memang harus demikian. Mau bagaimana? Ya kalau kita mau menang dan kita memenangkan seorang suami, ya memang kita harus menunjukkan penundukan kepada seorang suami. No way. Saya tidak berani berkata lebih dari hal ini. Ada suami-suami yang karena memang dia masih berada di dalam kegelapan, itu menjadi perintang. Tetapi kalau seorang istri itu mendapat suatu keyakinan dari Tuhan, ya lakukan itu. Karena itu memang diyakini dari Tuhan. Tetapi penundukan itu harus tetap ada, supaya suami itu bukan dikalahkan, tetapi dimenangkan oleh tindakan istrinya. Dan sebaliknya, saudaraku, ayat yang ke-7, demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu itu jangan terhalang. Kalau di dalam rumah tangga, saudaraku, memang sulit. Kalau memang yang satu beda iman, itu waduh, itu memang berat, saudaraku. Tetapi hal ini terjadi, dan Tuhan mengingatkan, penundukan seorang istri itu bukan untuk menghancurkan, mengalahkan suami, tetapi justru memenangkan suami. Dan suami itu kalau dia dimenangkan, dia berdoa, maka doa itu tidak terkendala, tidak terhalang. Oleh sebab itu banyak kehidupan suami istri, sekalipun mereka berdoa, tetapi seperti doanya itu terhalang. Namun dalam hal ini, saudaraku, biarlah kita tetap percaya bahwa kita berada di dalam rencana Tuhan. Ini tentang keadilan yang bisa orang melihat, menyaksikan di dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen. Dan kemudian buah terang yang ketiga itu ialah kebenaran. Maka kebenaran ini, saudaraku, bisa terlihat bagaimana di dalam kita berkata-kata dari hari ke hari, saudara. Kita akhiri di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, haruslah ia menjaga perkataan atau menjaga lidahnya dari kejahatan, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Orang yang hidup di dalam terang, saudaraku, dia akan mengatakan segala sesuatu itu dengan hati yang tulus, dengan kejujuran. Tidak ada sikap atau sifat untuk menipu seseorang, tetapi
manakala orang itu terbiasa dengan mulut lidahnya menipu, bujuk, gitu ya, menipu, membohongi, maka orang itu sebetulnya tidak mempunyai masa depan yang baik, dan dia tidak sayang terhadap hidupnya. Dia tidak cinta dengan hidupnya ini. Dia tidak memelihara dan tidak mau melihat hari-hari baik, hari depan yang baik. Bagaimana, saudaraku, orang bisa sukses hidupnya apabila orang itu sudah, orang Jawa bilang itu dicireni. Wah, arek iku mbujuk, arek iku gampang ngapusi. Wis aja dipercaya nek ngomong. Ngapusi tok. Nah, ini menjadikan masa depannya tertutup, saudaraku. Dan ayat 11 mengatakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan dia harus berusaha mendapatkannya. Inilah orang yang berada di dalam kebenaran. Jadi, saudaraku, baiklah kita ingat bahwa ibadah di dalam gereja itu bukan hanya begitu saja, tetapi Tuhan mempunyai maksud tertentu yang indah, dan Tuhan mempersiapkan di dalam gereja Tuhan ini, saudaraku, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru, yang semuanya ini merupakan sarana dari Tuhan untuk mendewasakan sidang jemaat itu. Bukan menjadi dewasa biasa, tetapi akan melewati kegelapan dunia ini, dan dia menjadi anak-anak terang yang dipersiapkan. Dan di dalam kehidupan anak-anak terang itu, dia harus mempunyai buah yang nyata, yaitu kebaikan, sikap hidupnya. 2, keadilan. Dia memberikan kewajiban dan memberikan kewajiban dan menerima hak yang hak, dan kemudian senantiasa berkata-kata benar di dalam jalan hidupnya. Ini akan menjadikan suatu berkat yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan, terutama bagi mereka yang masih muda. Biarlah juga mereka tahu apa yang dimaui Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan lewat keberadaannya dimanapun dia berada. Demikian, saudara, yang bisa saya sharing pada saat ini di dalam kita menanti hari kedatangan Tuhan. Kita jangan nganggur, oleh karena kita perlu mengenal Dia, mengenal dengan baik, dan menguduskan Dia di dalam hati kita, dan kita siap sedia dalam segala waktu bagi mereka yang mau bertanya, meminta pertanggungan pengharapan kita. Kita menjawab dengan santun. Kita tidak menjawab dengan ngawur yang tidak ada di dalam Alkitab. Kita ngambil aja dari pengetahuan-pengetahuan dan kemudian kita ngomong. Boleh, saudaraku, boleh. Manusia itu pinter, dia bisa meramu dari apa. Tetapi harus dilandasi kebenarannya itu Alkitab ini. Jangan ngawur gitu. Kalau kita tidak tahu, lebih baik ngomong jujur nggak tahu. Tapi kalau kita mengerti Alkitab ini, maka kita bisa menggunakan ayat-ayat Alkitab ini sebagai landasan. Dan untuk penjelasan itu boleh kita menggunakan akal budi kita boleh menggunakan pengetahuan kita, tetapi sama sekali tidak boleh keluar dari dasar firman Tuhan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Dan juga kita tetap melayani, bergerak sebagai imamat berkerajaan, yang artinya itu adalah imamat yang kekal, saudaraku, di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas perhatian dan
kesediaan sidang jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendengar dengan sabar dan tekun, untuk bergumul pada pagi ini supaya kita tetap disatukan di dalam Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, shalom, amin. Puji Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, saudara sekalian. Tuhan yang memberikan nabi-nabi, Tuhan yang memberikan rasul-rasul, Tuhan yang memberikan para gembala, penginjil, maupun para pengajar-pengajar. Namun ada satu hal yang menarik dari penjelasan Bapak Gembala yang saya tangkap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang baik bukanlah jemaat yang pasif, namun jemaat yang aktif, yang ketika mendengar firman Tuhan memiliki respon untuk melakukan firman Tuhan dan untuk menjadi garam dan terang dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan naikkan satu pujian. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Aku jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku jadikanlah alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu.
hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksimu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita bingung bagaimana cara menjadi saksi bagi Kristus. Kita tidak harus mengajarkan orang lain, tidak. Namun kita Bapak Saudara sekalian melakukan segala perbuatan baik, menolong orang lain. Itu juga adalah salah satu pemberitaan dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, biarlah pujian ini menjadi komitmen kami, menjadi rema di dalam hati kami. Biarlah kami semakin tekun menolong orang lain, semakin tekun mencintai orang lain, semakin tekun mensupport orang lain. Dan biarlah kami menjadi berguna selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berkati selalu Bapak Gembala kami yang sudah berjerih lelah untuk menyampaikan berita firman Tuhan, yang sudah mengorbankan pikiran, waktu dan perasaan. Kiranya Tuhanlah selalu yang memberikan kesehatan, yang memberikan kekuatan, dan yang memberikan hikmat kepada Bapak Gembala kami untuk boleh selalu menyampaikan berita firman Tuhan bagi kami sidang jemaat Tuhan di tempat ini maupun siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini segenap doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, seperti biasa saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Ibadah kita berjalan seperti biasa, ada ibadah PA hari Rebo jam 5 sore. Saksikan selalu ibadah PA supaya kita semakin mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang berusaha menghancurkan iman Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga ibadah kaum muda berjalan seperti biasa yaitu hari Sabtu, dan juga ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa hari Minggu jam 12 siang biasanya akan kami share, dan ibadah raya berjalan juga seperti biasa yaitu hari Minggu jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengumuman yang selanjutnya yang ingin saya bagikan adalah bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi. Mungkin mau didoakan tokonya, atau mungkin lagi sakit, atau mungkin membutuhkan pelayanan kami. Boleh langsung saja menghubungi saya pribadi dan Kak Olpi. Kami selalu siap sedia untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk apapun, boleh langsung menghubungi saya. Jikalau Bapak Ibu takut keluar rumah atau mungkin sibuk di pekerjaannya, tidak ada waktu untuk menyerahkannya kepada bendahara, saya dan Kak Olpi siap sedia selalu untuk menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengumuman yang terakhir untuk kita adalah kita bersyukur atas ulang tahun dari anak dari Komino yaitu Silvanas atau Aloy. Kita bersyukur atas ulang tahunnya. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan doakan bersama-sama supaya anak dari Komino ini atau adik kita ini selalu disertai Tuhan dan dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangannya. Dan juga kita akan berdoa untuk putri dari Bu Yung Yung yaitu Monita, Monita, yang sudah yang mungkin kita dengarkan bersama-sama sudah sembuh, namun kita juga akan doakan bersama-sama supaya lebih cepat pulih dan lebih cepat untuk berinteraksi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk cepat bekerja seperti sedia kala. Kita akan doakan juga bersama-sama. Dan kita juga tidak lupa berdoa untuk Tante Lin dan juga suami yang juga masih kurang sehat sampai hari ini. Kita akan doakan juga bersama-sama. Dan yang terakhir kita akan berdoa juga bagi istri dari Bapak Edi di Gesang. Kita juga akan doakan bersama-sama untuk proses pemulihannya. Mari saudara sekalian, bersama dengan kami para pelayan di tempat ini, kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dari mulai pujian sampai pada saat ini.
Tuhan sudah selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, kami di hadapan-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun, yaitu anak dari Komino, yaitu Silvanas alias Aloy. Kami berdoa bersama-sama dan kami bersuka cita karena sukacita teman seiman kami adalah sukacita kami juga. Berdoa ya Tuhan, kiranya adik ini boleh menjadi adik yang selalu sehat, yang selalu kuat, yang selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Masa depannya merupakan masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Berkati juga orang tuanya ya Tuhan. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan juga dan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, masa depan dari adik Silvanas adalah masa depan yang cerah, adalah masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk Cemonita, putri dari Bu Yung Yung, yang mungkin kami juga bersyukur hari ini atas pemulihannya, namun kami juga akan selalu berdoa supaya cepat untuk berinteraksi, untuk juga melakukan pekerjaan seperti sedia kala. Kiranya ya Tuhan, Cemonita juga boleh cepat dipulihkan, obat-obat yang dipakai kiranya Tuhan pergunakan sebagai sarana untuk pemulihan Cemonita. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Tante Lin beserta dengan suami yang mungkin hari ini belum fit ya Tuhan. Kiranya kami berdoa bersama-sama ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan pemulihan, kiranya Tuhan memberikan iman yang teguh kepada kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh selalu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itulah harta kami yang paling berbahagia, yaitu iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Obat-obat yang mungkin dipakai hari ini kiranya Tuhan juga pergunakan sebagai sarana untuk pemulihan Tante Lin beserta dengan suami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tidak lupa berdoa untuk istri dari Bapak Edi di Gesang yang hari ini juga dalam proses pemulihan. Kami semua juga berdoa bersama-sama, Tuhanlah yang memberikan pemulihan, kekuatan, kesehatan kepada istri dari Bapak Edi, dan berikan juga kesehatan dan kekuatan dan kesabaran untuk Bapak Edi di dalam merawat istrinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih, hamba juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, yang kami tidak tahu kondisinya hari ini. Mungkin ada di dalam pergumulan, mungkin ada dalam sakit penyakit, mungkin ada dalam tekanan yang sangat berat. Hamba berdoa ya Tuhan, kami semua berdoa, Tuhanlah yang menghiburkan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan ya Tuhan. Dan Tuhanlah juga yang selalu menemani mereka di dalam segala pergumulan masalah hidup yang dialami hari ini. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar di tengah-tengah persoalan hidup yang kami alami hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terlebih khusus hamba berdoa bagi para imam-imam-Mu di tempat ini, yang tidak bosan-bosannya dan yang tidak jenuh-jenuhnya untuk melayani Tuhan. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan, namun hamba bisa berdoa kiranya Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera, Tuhanlah yang memberikan kesehatan, Tuhanlah yang memberikan perlindungan, dan Tuhanlah yang selalu menyertai kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, segala jerih lelah kami diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan ibadah-ibadah yang ada. Sampai jumpa minggu depan. Shalom dari kami di tempat ini. Shalom.